Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini guys, gue yakin banget sebagian dari kalian pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Kamu lagi deket sama seseorang, awalnya tuh semuanya berasa ngalir banget. Chatan tiap hari, flirting dikit, ada perhatian kecil-kecil yang bikin senyum sendiri. Kayak tiap notifikasi masuk tuh deg-degan gitu, berharap itu dari dia. Tiap malam ngobrol sampai lupa waktu, kayak dunia cuma berdua doang. Pokoknya masa-masa awalnya tuh manis banget, semua kelihatan ideal, semua kelihatan klik. Tapi makin lama, kok rasanya mulai aneh ya? Dulu dia yang rajin ngechat, sekarang kamu yang duluan. Dulu dia yang semangat ngajak ketemu, sekarang malah sibuk mulu. Dulu tiap chat dibales cepet, sekarang dibaca aja udah syukur. Tapi yang bikin bingung, pas kamu mulai mundur dikit, dia balik lagi, ngasih sinyal manis-manis lagi. Dan kamu jadi mikir, ini orang maunya apa sih? Kayak narik ulur pancingan aja, dilepas iya, ditarik juga iya. Nah, di situ mulai kerasa tuh tarik ulurnya. Kadang dia muncul cuma kalau lagi bosen, atau kalau ngerasa kamu mulai menjauh. Kayak nggak mau kehilangan, tapi juga nggak benar-benar mau punya. Dan yang paling ngeselin, kamu jadi kebawa main di game yang bahkan kamu nggak pernah daftar buat ikut. Kamu masih ngerasa sayang, masih pengen ngertiin, tapi di sisi lain, kamu juga capek. Capek ngerasa kayak satu-satunya yang peduli. Dan lucunya nih, begitu kamu mulai cuek, mulai diem, mulai nggak terlalu ngasih energi, langsung tuh, energinya berubah. Tiba-tiba dia yang mulai ngejar, nanya-nanya, pura-pura peduli lagi. Padahal bukan karena dia tiba-tiba sadar sayang, tapi karena energinya kamu beda. Kamu udah nggak main di level yang sama. Dari situ kamu sadar, entah cowok, entah cewek, orang tuh bisa ngerasain kapan kamu udah berhenti ikut main di permainan mereka. Nah, makanya sekarang kita bahas gimana caranya ngadepin situasi kayak gini dengan elegan, biar kamu nggak kelihatan baper tapi tetap bisa balik kendali dengan santai dan tenang. Karena di tengah video nanti, gue bakal kasih tahu teks simple yang bisa ngebalik keadaan, bikin dia sadar, kamu udah nggak kejebak di game itu lagi. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke inti bahasannya ya. Jadi gini, hal yang sering banget kejadian tapi jarang banget disadarin orang. Gimana cara kamu tahu kalau seseorang sebenarnya cuman naro kamu di daftar tunggu? Kamu tuh bukan prioritas, tapi juga nggak seringnya dilepas. Terus, gimana cara ubah pola pikir biar kamu nggak terus kejebak di permainan tarik ulur kayak gitu? Dan terakhir, gimana cara ngerespon satu teks simple aja yang bisa bikin dia akhirnya harus milih, mau lanjut serius atau cabut sekalian? Sekarang gini, jujur aja ya, orang yang narik ulur itu tuh sebenarnya nggak bingung-bingung amat. Mereka tahu kok apa yang mereka lakuin. Mereka ngasih perhatian secukupnya buat bikin kamu tetap berharap. Tapi nggak pernah cukup buat beneran maju ke arah yang jelas. Kadang mereka tiba-tiba ngechat, "Hey stranger," padahal udah seminggu lebih nggak ada kabar. Atau ngirim emoji hati random pas kamu mulai cuek dan udah males ngejar. Dan percaya deh, semua itu bukan kebetulan. Itu cuma cara mereka buat ngecek, "Kamu masih di situ nggak? Kamu masih sama gua nggak?" Dan begitu kamu bales cepet, ya udah. Mereka tahu kamu masih kejebak di pancingan itu. Nah, tanda-tandanya orang lagi narik ulur tuh sebenarnya kelihatan banget. Cuma sering diabaikan karena kita udah keburu baper. Pertama, mereka nggak konsisten. Hari ini manis banget, besoknya tiba-tiba dingin kayak kulkas. Kamu nggak pernah tahu versi mana yang bakal kamu dapat hari ini. Kedua, suka banget batalin janji di detik terakhir, tapi tetap rajin ngechat pagi-pagi. "Selamat pagi," atau "Lagi ngapain nih?" Maksudnya tuh gini, mereka pengen perhatian kamu, tapi nggak mau effortnya. Ketiga, mereka selalu ngeles kalau kamu mulai nanya arah hubungan ini. Jawabannya pasti template. "Nikmatin aja dulu," atau "Kok buru-buru sih?" Padahal maksud aslinya, gua masih pengen nyimpen pilihan lain. Keempat, di depan publik manis banget, tapi begitu berduaan malah jaga jarak. Mereka seneng kelihatan diinginkan, tapi takut kalau harus tanggung jawab atas perasaan orang lain. Dan yang terakhir, yang paling halus tapi paling bahaya, mereka breadcrumb kamu. Ngasih remah-remah kecil lewat chat kayak, "Kangen deh. Kita harus ketemu nih," tapi ketemuan benerannya nggak pernah kejadian. Mereka nggak berinvestasi, cuman maintain aja biar kamu tetap stay di orbit mereka. Jadi sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri, jujur aja ya. Kalau kamu berhenti ngechat selama seminggu, kira-kira dia bakal nyariin kamu atau malah langsung nyari korban baru buat digantiin posisi kamu?
Jawaban dari pertanyaan itu tuh sebenarnya udah cukup buat kamu ngerti situasi yang lagi kamu jalanin. Karena kalau seseorang benar-benar tertarik, usahanya bakal seimbang. Dia bakal datang, ngerencanain hal bareng kamu, dan berusaha ngebangun sesuatu yang nyata. Nah lanjut ya. Oke, jadi gini ya brosis. Kalau kamu masih stay dengerin sampai sini, anggap aja ini tuh kayak wake up call kamu. Titik sadar di mana kamu harus berhenti ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak seimbang. Karena gini, kenyataannya tuh bukan soal dia cowok atau cewek yang jahat, tapi tentang siapa yang masih ngizinin diri sendiri buat terus kejebak di permainan tarik ulur itu. Kebanyakan orang tuh terjebak di lingkaran yang sama. Mereka sadar kok, kalau orang yang dia suka itu nggak konsisten. Tapi bukannya narik diri dan mikir, mereka malah makin ngejar, makin berusaha keras buat buktiin kalau dirinya pantas. Padahal justru di situ letak salahnya. Karena semakin kamu berusaha membuktikan nilai diri kamu ke orang yang enggak menghargai, kamu malah nurunin nilainya sendiri. Kamu bukannya melindungi value kamu, malah ngasih semua energi kamu ke orang yang belum tentu pantas nerima itu. Dan biasanya tuh, akar masalahnya simple. Takut kehilangan. Takut kalau kamu berhenti berusaha, dia bakal lupa sama kamu. Takut kalau kamu nggak lagi ngasih perhatian, dia bakal pindah ke orang lain. Tapi nih, justru rasa takut itu yang bikin kamu kelihatan butuh, bukan berharga. Ketika kamu terlalu ngejar kepastian, kamu jadi kehilangan daya tarik kamu sendiri. Kamu kelihatan cemas, ngebet, dan nggak tenang. Kamu jadi sering ngechat duluan, sering ngulang-ulang klarifikasi, biar nggak disalahpahami, bahkan tetap berusaha ngobrol, meski dia cuma ngasih respon setengah hati. Padahal, kuncinya cuma satu. Kamu nggak perlu berjuang buat dianggap berharga. Kamu cuma perlu sadar kalau diri kamu memang berharga. Kamu nggak dapat respek dari selalu tersedia, tapi justru dari kemampuan kamu buat nggak tersedia buat hal-hal yang nggak sehat. Kamu dapat respek waktu kamu bisa nunjukin kalau kamu punya batas, punya harga diri, dan nggak akan buang energi buat orang yang nggak seimbang effortnya. Dan begitu kamu punya energi kayak gitu, yang tenang, kalem, tapi berprinsip, semuanya berubah. Orang yang tadinya ngerasa bisa ngatur ritme hubungan, tiba-tiba kehilangan kontrol. Karena kamu bukan lagi orang yang gampang diatur. Kamu bukan lagi yang selalu nungguin kabar. Kamu sekarang jadi seseorang yang punya value, punya arah, dan tahu kapan harus jalan, kapan harus mundur. Itu bukan sikap dingin, itu kelas. Nah, sekarang gue mau kasih tahu hal paling pentingnya nih. Tujuan kamu bukan buat bikin dia cemburu, bukan buat main balik, tapi buat geser fokus dari ngejar pengakuan ke bangun rasa hormat. Dan setelah mindset itu benar-benar kamu tanam, bagian selanjutnya bakal jauh lebih gampang. Karena abis ini, gue bakal tunjukin ke kamu teks sederhana yang bisa langsung nutup permainan itu seketika. Kalem, elegan, tapi ngena banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagian yang bakal jadi game changer. Ini adalah langkah yang kamu ambil waktu kamu sadar. Oke, cukup. Gua nggak mau terus ngejar seseorang yang cuman ngasih harapan tanpa arah. Dan bukan cuman buat cowok aja ya, ini berlaku juga buat cewek. Karena siapapun bisa kejebak di hubungan yang setengah hati, dan siapapun juga bisa belajar buat keluar dengan kepala tegak. Sekarang bayangin momen ini kayak kamu lagi berdiri dari kursi setelah sadar kalau obrolan udah nggak sehat lagi. Kamu nggak marah, kamu nggak meledak, tapi kamu juga nggak mau diem aja. Kamu cuma nyelesain semuanya dengan tenang, elegan, tapi tetap tegas. Nih, contoh teksnya simple banget, tapi dalam banget maknanya. Kamu bisa kirim kayak gini. Hey, aku ngerasa kita udah nggak di frekuensi yang sama nih. Aku tuh suka kejelasan dan usaha. Karena itu juga yang aku kasih dan aku hargain. Kalau itu bukan gaya kamu, nggak apa-apa kok. Semoga kamu tetap baik-baik aja, ya. Udah, segitu aja. Nggak perlu paragraf panjang, nggak perlu drama, nggak perlu nyerang. Simple, tapi ngena banget. Ini kayak versi digital dari kamu yang berdiri, ngebenerin jaket, terus jalan keluar dengan tenang karena kamu tahu kamu masih punya banyak peluang buat bangun hubungan baru yang lebih sehat, kapan aja, di mana aja. Dan percaya deh, di situ justru letak kekuatannya. Kamu nggak lagi berusaha dapat pengakuan, tapi kamu lagi nunjukin kalau kamu punya nilai. Kamu bukan pergi karena benci, tapi karena kamu respect sama diri sendiri. Dan energi kayak gitu tuh beda banget rasanya. Tenang, matang, tapi tetap punya daya tarik yang gila-gilaan. Karena orang yang bisa bilang cukup dengan elegan,
Itu orang yang udah bener-bener paham harga dirinya. Dan itu brosis, adalah momen ketika permainan berhenti dan kamu resmi balik jadi yang pegang kendali. Nah lanjut, kenapa sih teks sesimpel itu bisa segitu powerfulnya? Nih ya, gue jelasin biar kamu paham secara psikologis, kenapa kalimat kayak gitu bisa ngebalik keadaan cuma dalam sekali kirim. Jadi gini, orang yang suka main tarik ulur, entah itu cowok atau cewek, biasanya dapat kekuatan dari ketidakjelasan. Mereka seneng bikin kamu bingung, karena selama kamu masih nebak-nebak, berarti kamu masih main di lapangan mereka. Tapi pas kamu tiba-tiba ngasih garis batas yang jelas, udah cukup nih, di situ kendalinya langsung pindah ke kamu. Kamu bukan lagi orang yang reaktif, tapi yang bisa ngatur arah. Dan percaya deh, mereka bakal langsung ngerasain perubahan energi itu. Karena gini, selama ini mereka ngerasa kamu tuh bisa diatur, gampang ditebak, gampang disetir, dan selalu ada kapanpun mereka pengen. Tapi begitu kamu kirim teks itu dengan nada tenang dan dewasa, bukan marah, bukan ngemis, tapi tegas dan elegan, otak mereka langsung panik. Loh kok dia tenang banget? Kok dia nggak ngejar? Kok dia bisa lepas segitu gampangnya? Dan di situ, buat pertama kalinya, mereka mulai mikir. Jangan-jangan gue yang kehilangan seseorang yang berharga. Kamu bukan lagi si easy access yang selalu standby, tapi kamu jadi seseorang yang punya pilihan, punya batas, dan bisa jalan kapan aja tanpa drama. Dan yang lucu, justru di situ daya tarik kamu malah naik berkali lipat. Tapi ya, kamu juga harus siap dengan dua kemungkinan nih. Kalau dari awal orang itu emang nggak pernah niat serius, ya udah, dia bakal hilang gitu aja. Dan itu kabar baik brosis, karena kamu baru aja nyelamatin diri kamu dari buang waktu dan energi. Tapi kalau dia sebenarnya punya rasa, cuma selama ini ngerasa kamu terlalu gampang ditebak, kamu bakal lihat perubahan cepat banget. Tiba-tiba dia mulai effort, mulai ngejar, mulai pengen memperjelas semuanya. Karena nggak ada yang bikin seseorang sadar lebih cepat daripada momen ketika perhatian kamu udah nggak bisa didapetin seenaknya lagi. Dan yang paling penting, ingat ini baik-baik. Kamu ngelakuin semua itu bukan buat bikin dia nyesel, bukan buat main balik, tapi buat ngejaga diri kamu sendiri. Kamu bilang, gue peduli, tapi nggak sampai harus kehilangan jati diri gue. Itu bukan ego, itu respect. Jadi kamu nggak lagi minta dihargai, tapi kamu mulai nunjukin kenapa kamu pantas dihargai. Dan dari situ, permainan berakhir, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu udah naik level. Nah, lanjut. Oke, jadi gini brosis. Kamu harus ingat satu hal penting banget sebelum kirim teks yang tadi kita bahas. Teks itu bukan buat ngetes siapa yang lebih peduli, bukan juga buat mancing reaksi. Ini bukan permainan. Kamu kirim teks itu karena kamu udah capek sama sinyal campur aduk. Kamu kirim karena kamu akhirnya sadar kalau perhatian itu juga bentuk mata uang dalam hubungan. Dan selama ini kamu udah terlalu royal ngasihnya ke orang yang bahkan nggak pernah balas effort kamu dengan seimbang. Ini tentang ngambil kendali lagi atas energi kamu sendiri. Bukan buat nyakitin, tapi buat nyembuhin. Karena begitu kamu sadar nilai perhatian kamu nggak bakal buang-buang waktu, energi dan duit lagi buat hal yang nggak pasti. Dan setelah kamu kirim teks itu, nih yang paling penting. Diam adalah senjata kamu yang paling kuat. Jangan ngelakuin follow up, jangan ngechat lagi dengan, udah dibaca belum? Jangan juga nambahin pesan kayak, nggak marah kok, cuman ngomong aja. Nggak usah, biarin aja dia ngerasain hening itu. Karena di situ, buat pertama kalinya, dia bakal ngerasa kehilangan kontrol atas situasi. Dulu dia yang biasa ngatur ritme, sekarang kamu yang ngeset temponya. Kamu tenang, kamu nggak bereaksi, dan kamu ngasih ruang biar dia mikir, wah, gue baru aja kehilangan versi terbaik dari orang ini. Dan percayalah, perasaan itu jauh lebih ngena daripada 1000 kata. Nah, di titik itu, yang terjadi bukan cuma kamu berhenti main di game dia, tapi kamu justru nulis ulang aturannya. Kamu nggak lagi main buat nyenengin orang lain, tapi buat ngelindungin diri kamu sendiri. Gabungan antara percaya diri dan ketenangan itu magnet banget. Kamu nggak perlu teriak biar dihargain, karena cara kamu bersikap udah cukup buat nunjukin kalau kamu bukan orang yang bisa digantung seenaknya. Dan ini bukan soal jadi dingin, tapi soal jadi sadar kalau kamu pantas dapat sesuatu yang lebih jelas dan lebih tulus. Jadi gini kesimpulannya, brosis, kalau ada seseorang yang narik ulur kamu, itu cuma bisa terjadi karena kamu masih ngasih tali itu buat dia mainin. Sekarang waktunya kamu potong talinya, berdiri tegak, dan tunjukin kalau kamu nggak lagi ikut dansa di irama yang bukan kamu yang ciptain. Dan percayalah,
Begitu kamu berhenti ngikutin ritme orang lain, kamu bakal kaget ngeliat betapa cepatnya keadaan berubah. Karena orang yang tadinya ngerasa bisa ngatur kamu, bakal sadar, yang pegang kendali dari awal sebenarnya bukan mereka, tapi kamu. Dan kalau kamu ngerasa obrolan ini kena banget, jangan lupa tinggalin komentar ya. So guys, segitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.